pasang surut hubungan Megawati dengan Joko Widodo yang tampak di depan panggung, menurut prediksi kita tidak lebih dari strategi politik angguk geleng yang dimainkan PDIP. Di luar seperti berlawanan, di dalam mereka tetap kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Saya Bustaminarda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa dan kita semua selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pada pertemuan kali ini saya akan membacakan sebuah berita kepada pemirsa. Dan setelah nanti saya baca, saya akan mencoba mengulasnya sesuai dengan perkembangan politik di negara kita saat ini. Konten Jatim menurunkan berita di bawah judul Erick Thohir ditunjuk PAN jadi cawapres Ganjar. Ini komentar PDIP. Berita ini hari Minggu tanggal 4 Juni 2023. Konten Jatim, Jakarta. Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto merespon kabar terkait peluang Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung PAN jadi calon wakil presiden cawapres mendampingi calon presiden capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto menyebut menunggu mekanisme di internal PAN. Ya, nama seperti Pak Erick Thohir memang diusulkan oleh PAN untuk sebagai salah satu bakal calon wakil presiden. Tetapi di dalam pembahasan kan nanti ada mekanisme internal dari PAN terlebih dahulu, kata Hasto mengutip suara.com Minggu tanggal 4 Juni 2023. Setelah itu, kata dia, akan dilakukan pembahasan di internal PDIP sebagai partai yang mengusung Ganjar. Dan itulah yang akan dilakukan dan di dalam kunjungan balasan dari PDIP ke PAN. Tentu juga menunggu proses mekanisme internal dari PAN. Jelas Hasto. Nama Erick Thohir menguat di PAN. Nama Erick Thohir menguat di internal PAN. Wakil Ketua Umum Waketum PAN Yandri Susanto mengungkapkan partainya solid mengusung Erick Thohir sebagai calon wakil presiden cawapres. Yandri menyebut PAN akan mengusung Erick tanpa memerdulikan dengan siapapun nanti bakal berkoalisi. Hal tersebut diungkapkan Yandri usai PAN melakukan pertemuan politik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan sejumlah elit partai di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Jumat 2 Juni 2023. PAN bakal tetap mengusung Erick Thohir sebagai cawapres dengan siapapun koalisinya, kata Yandri. Meski sudah teguh dalam memutuskan sosok cawapres yang diusung, namun PAN masih belum bisa mengambil sikap terkait sosok capres. Pada pertemuan dengan elit PDIP, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas sempat dipertemukan dengan capres Ganjar Pranowo. Kendati demikian, PAN masih dilema untuk mendukung Ganjar atau Prabowo Subianto. Pilihan capres antara Ganjar dan Prabowo, pungkasnya. Sahabat BN, kita melihat perkembangan politik
terakhir ini terutama berkaitan dengan perkembangan politik di PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo. Tampaknya strategi yang dipakai oleh PDIP untuk memenangkan Pilpres tahun 2024 adalah strategi politik angguk geleng. Strategi politik angguk geleng ini artinya mengangguk belum tentu berarti iya, menggeleng belum tentu berarti tidak. Kita tahu selama ini yang muncul di depan panggung ada pasang surut hubungan antara Megawati dan Joko Widodo. Ini berlangsung semenjak di awal-awal Joko Widodo memunculkan nama Ganjar Pranowo untuk calon presiden 2024. Kita melihat ketika di awal-awal Ganjar Pranowo dimunculkan oleh Jokowi melalui endorse-nya, seakan-akan Megawati atau PDIP tidak serak dengan endorse Jokowi terhadap PDIP. Dan publik banyak yang menangkap bahwa Megawati tidak menginginkan Ganjar Pranowo yang dimunculkan oleh Jokowi. Itu berlanjut terus. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa waktu lalu Ganjar Pranowo diumumkan oleh PDIP sebagai bakal calon presiden dari PDIP. Setelah itu berlanjut lagi. Ketika PDIP telah mengumumkan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar, Jokowi kita lihat cenderung arahnya ke Prabowo Subianto. Publik melihat lagi bahwa hubungan antara PDIP, hubungan antara Megawati dengan Jokowi sepertinya renggang lagi. Publik melihat Ganjar Pranowo didukung oleh Megawati, sedangkan Jokowi terkesan mendukung Prabowo Subianto. Publik menilai hubungan Jokowi dengan Megawati renggang. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi? Apakah benar ada pasang surut hubungan antara Megawati dan Jokowi di dalam persoalan Pilpres selama ini? Kalau kita telisik lebih dalam, kita memprediksi hubungan Megawati dengan Jokowi selama ini tetap baik-baik saja. Bahkan sangat baik. Kenapa dikatakan demikian? Sebab menurut prediksi kita, pasang surut hubungan Megawati dengan Jokowi yang muncul di depan panggung selama ini itu merupakan strategi angguk geleng tadi yang dimainkan oleh kedua tokoh ini. Ketika Jokowi menampakkan diri ingin memunculkan Ganjar, Megawati seperti tidak setuju. Ketika
Megawati telah memunculkan nama Ganjar di PDIP, di permukaan atau di depan panggung kelihatan Jokowi tidak setuju. Dan Jokowi malah beralih ke Prabowo Subianto. Sesungguhnya maksudnya apa ini? Mengapa strategi angguk geleng ini yang dimainkan oleh PDIP? Kita tahu bahwa yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan yang deras angin dukungan rakyat adalah kepada Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan memang adalah seorang tokoh yang berada di luar rezim penguasa sekarang ini, atau yang berada di oposisi. Bagaimanapun rezim yang berkuasa sekarang sudah jelas tidak menginginkan Anies Baswedan untuk nanti memenangkan Pilpres ini. Sebab kalau sempat Anies Baswedan memenangkan Pilpres ini, maka berakhirlah rezim yang berkuasa sekarang. Dan rezim yang berkuasa sekarang, PDIP khususnya, akan menjadi oposisi. Untuk mencoba memainkan peran, melakukan strategi agar Anies nanti tidak sampai menjadi Presiden Republik Indonesia, memenangkan Pilpres 2024, maka dipakailah strategi yang saya namakan strategi angguk geleng ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar PDIP tetap memenangkan Pilpres 2024. Apa kaitannya dengan Prabowo? Sekarang ini muncul 3 tokoh ke permukaan. 1, Ganjar Pranowo dari PDIP. 2, Prabowo Subianto dari Gerindra. 3, Anies Baswedan dari oposisi. Sesungguhnya menurut pandangan PDIP, Prabowo dan Anies tidak jauh-jauh beda. Sebab bagaimanapun Prabowo punya perjalanan panjang semenjak Orde Baru bahwa tidaklah pro kepada PDIP. Semenjak PDIP menjadi PDI ketika Soeharto berkuasa. Jejak sejarah itu sudah barang tentu tidak akan dilupakan oleh Megawati yang merupakan pelaku sejarah yang merasakan pahit getirnya dia diperlakukan oleh rezim Soeharto dulu. Bagaimanapun Prabowo berperan penting di era Soeharto. Karena Prabowo adalah menantunya Soeharto. Dan Prabowo sebagai petinggi TNI waktu itu berada di garis depan menghadapi PDI dan PDIP. Karena itu di mata PDIP sekarang Prabowo bukanlah termasuk kepada golongan dia. Prabowo sekarang menurut PDIP kita prediksi tetap Prabowo di era Orde Baru dulu. Karena itu Prabowo bukanlah pilihan yang sama oleh PDIP dengan Ganjar Pranowo. Artinya apa? Pilihan utama PDIP adalah Ganjar Pranowo. Kalau begitu, mengapa Jokowi tampaknya mendukung Prabowo? Inilah saya katakan strategi politik angguk geleng tadi. Mengangguk belum tentu berarti iya. Menggeleng belum tentu berarti tidak. Menurut prediksi kita,
tokoh yang tiga ini diharapkan oleh rezim sekarang yang akan masuk ke gerbang KPU hanya dua, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo harus masuk? Supaya ada pasangan melawan Ganjar Pranowo. Jangan sampai nanti Ganjar Pranowo melawan kotak kosong. Karena itu muncul selama ini berbagai isu ke permukaan penjegalan terhadap Anies Baswedan. Ada yang penjegalan melalui kasus Formula E. Ada isu tentang strategi pengambil alihan Partai Demokrat oleh Muldoko dengan pengajuan PK oleh Muldoko ke Mahkamah Agung. Dua-duanya ini jelas adalah untuk mengamputasi kekuatan Anies agar Anies tidak sampai nanti menjadi calon presiden secara resmi di KPU. Kalau berhasil strategi menghabisi Anies sebelum sampai ke KPU, maka nanti akan tinggal calon dua, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ketika nanti calon itu tinggal dua, maka PDIP akan bersatu memenangkan Ganjar Pranowo. Itu nanti. Jadi Prabowo Subianto hanya sebatas untuk mengantarkan Ganjar Pranowo ke gerbang istana. Bagaimana dengan Erick? Erick Thohir adalah calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kenapa begitu? Kita tahu Partai Amanat Nasional PAN itu adalah partai yang dikendalikan oleh Joko Widodo. Maka untuk menghilangkan jejak agar jangan terlalu kentara kelihatannya bahwa PDIP hanya mencalonkan sekaligus dua nama, presiden dan wakil presiden, capres dan cawapres, maka dimunculkanlah Erick Thohir dari PAN. Bagaimana dengan selentingan suara selama ini bahwa PDIP menginginkan dari NU tokoh untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Kita tahu bahwa Erick Thohir telah diplot dimasukkan ke NU. Dan itu tidak terlepas dari cawe-cawenya Joko Widodo. Yang di belakangnya juga ada peran dari Megawati. Jadi kita yakin bagaimanapun banyaknya sekarang ini calon-calon cawapres mendampingi Ganjar, tetapi nanti yang akan mendampingi Ganjar adalah Erick Thohir. Tetapi seandainya nanti Anies Baswedan tetap maju, tidak berhasil dijegal, bisa jadi jika terlihat nanti kekuatan Anies begitu besar dari rakyat, terutama ketika dia lihat hasil survei yang sesungguhnya yang tidak dirilis oleh lembaga-lembaga survei yang sekarang ini ada di pihak Jokowi ke publik. Jika hasil survei memang kelihatan Anies akan menang, bisa jadi nanti jika Prabowo tidak mau mengalah, PDIP nanti bisa jadi akan mengalah. Erick Thohir urung maju, yang maju nanti adalah Prabowo Subianto berpasangan dengan
Ganjar Pranowo untuk mengalahkan Anies. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita yakin PDIP akan berupaya memajukan pasangan Ganjar Pranowo, Erick Thohir untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Sebab jika sampai PDIP menjadi wakil pada Pilpresan ini, maka akibatnya nanti yang akan berkuasa 5 tahun ke depan bukan lagi PDIP, tetapi Gerindra. Kita tahu bahwa Prabowo ini orangnya keras. Kalau sempat dia nanti menjadi panglima tertinggi, menjadi pucuk pimpinan Republik ini, menjadi presiden, yang ditakutkan oleh PDIP, Prabowo tidak mau tahu. Dia nanti akan memegang penuh kendali pemerintahan. Kesimpulannya sahabat sekalian, pasang surut hubungan Megawati dengan Joko Widodo yang tampak di depan panggung, menurut prediksi kita tidak lebih dari strategi politik angguk geleng yang dimainkan PDIP. Di luar seperti berlawanan, di dalam mereka tetap kompak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.